melompat dari tempat lain. Lampu jalan redup, nyala kuningnya seperti capek menerangi dosa-dosa yang numpuk di tanah. Angin lewat pelan, membawa bau sawah basah dan bau masalah. Nama laki-laki itu Rojali. Orang kampung mengenalnya bukan sebagai tetangga, bukan sebagai saudara, tapi sebagai teror hidup. Setiap malam mabuk, uang habis di meja judi, perempuan berganti-ganti, mulut kasar, tangan lebih kasar. Kalau Rojali lewat, orang-orang menunduk. Kalau Rojali marah, ada yang pulang berdarah. Tak ada yang berani melawan. Sampai malam itu datang. Hujan gerimis, jalan raya licin. Rojali baru keluar dari warung tuak, jalan sempoyongan sambil tertawa keras. Saat nyebrang, lampu truk muncul dari kejauhan. Brak! Tubuh Rojali terpental, tulang patah, kepala membentur aspal. Orang-orang datang terlambat. Yang tersisa cuma tubuh tak bernyawa dan darah mengalir mengikuti air hujan. Malam itu, kampung sunyi dengan cara yang aneh. Bukan lega, tapi tidak tenang. Saat jenazah dimandikan, kejadian aneh mulai muncul. Air siraman berubah keruh, padahal baru disiram. Tubuh Rojali terasa berat tidak wajar, seperti ada yang menahan dari bawah. Dan yang bikin semua orang terdiam, matanya terbuka sedikit. Bukan kosong, seperti melotot menahan marah. Salah satu warga berbisik, "Tutup matanya, cepetan." Begitu kain kafan dililitkan, terdengar suara erangan pelan. Herrrr. Semua orang berhenti bergerak, tapi suara itu hilang dan mereka memilih menganggapnya angin. Padahal itu bukan angin. Di pemakaman, langit mendadak gelap. Saat jenazah diturunkan, tali kafan putus sendiri. Tanah kubur longsor sedikit, seperti menolak isinya. Dan tepat saat liang ditutup, terdengar suara hantaman dari bawah tanah. Dung, dung. Semua orang lari. Malam itu, tak ada yang berani menoleh ke belakang. Malam pertama tahlilan. Orang-orang duduk rapat. Doa dilantunkan dengan suara gemetar. Tiba-tiba, lampu rumah mati serentak. Udara dingin menyapu ruangan. Lalu terdengar suara dari depan rumah. Duk, duk. Seperti kaki terikat meloncat di tanah. Pintu depan terbuka sendiri. Di ambang pintu berdiri sosok terbungkus kain kafan kotor, lehernya miring, tali pocong menjuntai. Semua orang menjerit, lari berhamburan. Doa berubah jadi teriakan. Dan sejak malam itu, teror dimulai. Pocong muncul di gang sempit, di atap rumah, di balik pohon pisang. Setiap kemunculannya selalu diiringi bau alkohol dan darah. Warga sakit mendadak. Anak-anak menangis tanpa sebab. Orang yang dulu dipukul Rojali didatangi lebih dulu. Akhirnya seorang ustadz tua dipanggil. Dia berdiri di kuburan Rojali dan berkata pelan, "Bukan kuburnya yang salah, tapi hidupnya." Dilakukan doa khusus, dibacakan ayat pengampunan. Warga diminta ikhlas memaafkan, bukan takut. Dan satu hal penting, berhenti menyimpan dendam. Karena dendam adalah pintu pulang bagi arwah gelisah. Malam itu, pocong muncul sekali lagi. Diam, menunduk, lalu menghilang bersama angin subuh. Bro, cerita ini bukan cuma horor. Ini peringatan. Kalau hidup lu penuh maksiat, nyakitin orang, ngerasa kuat, ingat satu hal. Mati itu pasti. Dan kafan tidak pernah menutupi dosa. Jangan tunggu jadi cerita yang ditakuti satu kampung. Karena teror paling mengerikan adalah penyesalan yang datang setelah mati. SDB ART AI undur diri. Dan bye-bye.